Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Primer Fantari kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam menyimak informasi di Jember selama sepekan. Dan pemirsa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Usai sidang paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terkait nota pengantara Perda SOTK, Bupati Jember mengatakan pengajuan kebijakan umum APBD dan prioritas platform anggaran sementara atau KUAP-PAS, perubahan APBD masih menunggu kepastian dalam pencairan dana alokasi umum Jember senilai 247 miliar. Hal ini agar tidak ada keraguan dalam proses penyusunan program yang akan diajukan pada PAPBD. Namun sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan, jika dana alokasi umum Jember akan dibayarkan secara bertahap pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017. Untuk itu pekan ini juga KUAP-PAS dan PAPBD akan diajukan ke DPRD Jember. Ya, PAPBD-nya insya Allah dalam waktu dekat ini segera kita masukkan ke Dewan, karena sudah ada kepastian dari Kementerian Keuangan bahwa sebagian dari dana daerah yang dipinjam pusat untuk sementara sudah dipastikan akan terbayar 25% di bulan Desember dan 75% di bulan Januari, sehingga sudah tidak ada keraguan lagi dalam mengatur PAPBD dan bisa lebih pasti arahnya dana yang dikelola. Berarti 25% masuk ke PAPBD? 25% dibayarkan di bulan Desember, 75% dibayarkan di bulan Januari. Jadi kan jumlah dana yang dikelola itu menjadi jelas tidak terhutang lagi oleh pusat. Kalau kemarin kan ragu-ragu mau nih, apakah ini hutang pusat, apakah dilupakan, apakah akan terbayar, kan belum jelas. Karena pusat sudah jelas bahwa hutang pusat akan Sebelumnya KUAP-PAS PAPBD Jember tahun 2016 belum diajukan oleh Pemkab Jember dikarenakan masih menunggu laporan kebutuhan setiap SKPD. Menurut anggota tim anggaran Pemkab Jember, Hadi Sasmito, KUAP-PAS disusun berdasarkan laporan kebutuhan SKPD. Hanya saja SKPD yang sudah merampungkan laporan kebutuhannya masih sekitar 75%. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Bahwa jurnalis Jember melawan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI. Kita bukan teroris, kita bukan penjahat yang harus diperangi. Kita kecam prajurit TNI yang tidak bertanggung jawab, yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Puluhan jurnalis dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, serta forum wartawan lainnya yang ada di Jember, menggelar aksi unjuk rasa di bundaran DPRD. Dengan membawa berbagai poster berisi keprihatinan, jurnalis ini mengecam aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dari Batalion Infanteri 501 Raider Madiun terhadap Sony Misdianto, kontributor Net TV yang tengah melakukan tugas jurnalisnya. Tak puas berorasi di depan kantor DPRD, sambil berjalan mundur, puluhan jurnalis melanjutkan aksinya di depan markas Kodim 0824 sebagai bentuk keprihatinan atas tragedi yang terus-menerus terjadi kepada insan pers di berbagai daerah. Dan aspirasi diterima langsung dengan baik oleh Komandan Kodim 0824 Jember. Si jurnalis di Jember pertama mengutuk keras tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI di Madiun terhadap salah satu seorang jurnalis yang ada di sana. Kami datang ke sini pertama ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa jurnalis bukan teroris. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa tindakan kriminal penganiayaan itu harus diusut tuntas. Dan kami datang ke Kodim ini bagian dari meminta dukungan, meminta komitmen supaya hal-hal yang terjadi di Madiun tidak terulang di Jember. Dan ketika itu semisal terjadi, kami tidak segan-segan untuk melawan meskipun TNI akan kami hadapi. Seperti itu. Aksi solidaritas ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Resort Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tak usah.
Akibat perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba sejak beberapa minggu terakhir, puluhan hektar tanaman kubis yang ada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, kini rusak total. Daun tanaman menjadi layu dan membusuk, sehingga bisa dipastikan akan gagal panen. Apalagi beberapa hari terakhir, Jember terus diguyur hujan deras, sehingga area tanaman kubis tergenang air. Tak hanya kubis, area tanaman tembakau dan cabai juga dipastikan gagal panen karena daun tanaman sudah mulai layu dan rontok. Hardi, salah satu petani asal Wuluhan, hanya bisa tertunduk lesu karena bisa dipastikan tidak dapat menikmati hasil panen sesuai harapan. Bahkan Hardi mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Hardi juga memperkirakan ada 60 hektar tanaman kubis dan tembakau di wilayah Kecamatan Wuluhan yang mengalami gagal panen, dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang jelas kita juga prihatin dengan adanya anomali iklim yang kemarin itu bisa membawa dampak yang negatif dengan kerugian yang ratusan juta oleh petani Kecamatan Wuluhan, khususnya ini di Desa Tanjung Rejo. Jadi dengan anomali iklim yang tidak menentu, kemarin sore ini hujan sore sampai mungkin 4 jaman kurang lebih, tapi bisa membawa kematian yang puluhan hektar. Di Kecamatan Wuluhan ini diperkirakan ada 60 hektar dan kerugian ratusan juta. Ini terdiri dari 3 komoditas, antara lain tembakau, cabai, dan kubis. Mayoritas yang banyak adalah tembakau. Petani berharap pemerintah daerah Kabupaten Jember dapat membantu para petani pada kondisi sulit seperti saat ini. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Jangan diam! Ratusan massa P3 Kabupaten Jember mengamuk di kantor P3 Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari. Mereka menghancurkan kantor tersebut secara membabi buta. Seluruh jendela kaca dirusak dengan lemparan batu dan pentungan. Sejumlah barang inventaris seperti kursi, televisi, dan aset P3 lain juga tak luput dari amuk massa. Mereka membakar sejumlah barang-barang yang mereka temui. Tak puas di situ, massa yang mengatasnamakan Laskar Ababil tersebut kemudian menyegel pintu kantor P3. Kemarahan massa P3 ini dipicu kekecewaan mereka terhadap keputusan sepihak DPP P3 dan DPW Jawa Timur yang menunjuk ketua baru dan menggagalkan muscap yang digelar PAC P3 Jember. Mereka menilai keputusan tersebut sangat otoriter dan sewenang-wenang. Hak kita sudah diambil, suara kita sudah satu suara. Hanya ini yang bisa kita lampiaskan sudah. Doa ini. Tetapi kami sebagai panitia tersinggung, kami keberatan dengan sikap DPW dan DPP yang seperti itu. Kami akan melakukan demo besar-besaran. Setelah ini kami akan menghadirkan teman-teman PAC ke DPW, bahkan ke DPP sekalian. Dan kami sebagai panitia akan mengirim surat ke Mahkamah Partai untuk melakukan komplain terhadap surat itu. Isi suratnya apa sih, Pak? Isi suratnya ya akan Kecuali PAC, loh bukan PAC yang melanggar ADRT ini. PAC kan tidak melanggar apa-apa. Tapi kenapa kok kami dikirimi surat seperti itu bahwa PAC dioper alih? Diambil alih oleh DPP. Itu yang kami keberatan. Yang seharusnya harus dilakukan oleh mereka adalah majelis, bukan kami. Apa salahnya kalau muscap itu tetap dilakukan? Lakukanlah, fair lah, jujur saja, jangan terlalu miring. Lakukan dengan arif. Kalau anaknya nakal, jangan salahkan anaknya, berarti orang tuanya tidak benar, pimpinnya tidak benar. Terima kasih, Mas. Nama lengkapnya Pak Haji Munir. Saya selaku ketua panitia. Ketua panitia muscap musyawarah cabang pembangunan Kabupaten Jember. Usai menghancurkan kantor PAC P3 Jember, massa kemudian membubarkan diri. Sementara itu, akibat insiden tersebut, arus lalu lintas menjadi terhambat. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Aksi pengerusakan gedung P3 Jember berbuntut panjang. Pengurus DPC P3 Jember ini langsung melaporkan kasus pengerusakan kantor DPC P3 Jember.
Mereka melaporkan kasus tersebut ke polisi karena tindakan beberapa PAC P3 Jember dianggap tidak terpuji dan akan melemahkan P3. Apalagi partai tersebut dikenal sebagai partai Islam yang cukup tua di Indonesia. Melalui Muklis, Sekretaris PAC P3 Sukorambi meminta polisi segera menangkap pelaku pengerusakan kantor DPC P3 Jember karena dianggap melakukan tindakan yang berlebihan dan tindakannya merusak aset partai. Kami atas nama beberapa PAC P3 di Kabupaten Jember, saya sendiri dari PAC Kecamatan Sukorambi, ada teman kami dari yang sekarang hadir pada saat ini, teman-teman PAC dari Panti, dari Rambi Puji, juga dari Sukowono. Ini merupakan menjadi perwakilan daripada 18 PAC yang sehaluan dengan kami menanggapi peristiwa perusakan aset di kantor DPC P3 Kabupaten Jember kemarin. Kami sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh sebagian teman-teman yang mengatasnamakan PAC melakukan pengerusakan, karena hal ini hanya akan mengecilkan P3 ke depan. Ini merupakan presiden buruk terhadap sistem demokrasi, apalagi partai kami berasaskan Islam. Karena sebenarnya menurut Muklis, aksi pengerusakan itu hanya dilakukan oleh segelintir PAC dan tidak keseluruhan PAC. Sehingga melalui aksi tanda tangan sebanyak 30 PAC P3 Jember, memutuskan aksi pengerusakan itu harus dilaporkan ke polisi. Sementara itu, pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi atas peristiwa pengerusakan itu sebelum menetapkan pelakunya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tahun ajaran baru Akademi Perguruan Tinggi di Jember menyumbangkan angka inflasi tertinggi di bulan September 2016, yakni mencapai 0,14%. Kemudian disusul oleh tarif pulsa ponsel, komoditas daging ayam ras, ikan asin, minyak goreng, rokok kretek filter, dan lain-lain. Sementara itu, komoditas pendorong deflasi adalah daging sapi, tomat sayur, telur ayam ras, cabai rawit, dan lain-lain. Hal ini terungkap dalam rilis data perkembangan indeks harga konsumen inflasi Jember bulan September 2016 di kantor BPS Jember. Kepala BPS Jember Indri Purwaningsi menyampaikan nilai inflasi Jember ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur sebesar 0,16%. Sementara itu di bawah Jember ada kota Kediri yakni 0,21%, Surabaya 0,18%, Malang 0,17%, Madiun 0,16%, Sumeneb 0,04%, serta yang terendah Banyuwangi yaitu 0,02%. Sedangkan Probolinggo mengalami deflasi minus 0,14%. Demand supply saja ya. Nah, jadi kan fluktuasi harga itu kan dari demand supply. Di mana kalau banyaknya permintaan, ya, sedangkan penawaran sedikit, otomatis kan harga itu akan meningkat. Nah, kita untuk inflasi itu kan untuk mengetahui pergerakan daripada harga. Dari Jember, DKAJ melaporkan. Tradisi warga pesisir Pantai Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu untuk memperingati 1 Muharram atau 1 Suro dengan melakukan larung sesaji dengan perlengkapan sesaji seperti 5 kepala kambing dan 1 kepala sapi, dan juga ada sesaji dan kembang setaman. Perlengkapan sesaji tersebut rencananya akan dilarungkan ke Pantai Watu Ulo dengan harapan ke depan diberi keselamatan saat melaut. Kemudian, sesaji tersebut diarak menuju Pantai Watu Ulo dengan diiringi penari gandrung asal Banyuwangi. Setelah sampai di pinggir pantai, mereka terlebih dahulu melakukan ritual doa sebelum melepaskan atau melarungkan sesaji tersebut.
Tradisi larung sesaji ini merupakan kegiatan adat istiadat yang dilakukan warga sekitar pantai sejak dahulu kala. Jelaskan apa sih perlengkapan untuk sesajen yang diperlarungkan di Pantai Watu Ulo saat ini? Ya, kan adat. Mulai dulu saya megang masalah ini ya mulai adat, macam-macam segala apa. Maksud dan tujuannya apa Mbak untuk acara larung? Budaya sama Kanjeng Ratu Madina itu kakidanya ini dahnya. Ini saya mulai. Ini rutinitas kegiatannya? Ya. Rutinitas ya? Iya. Kegiatan rutinitas. Kenapa kok di saat bulan Suro saat 1 Muharram ini? Ini udah berani mulai karena apa adat orang dulu meninggal seperti itu. Lalu sampai sekarang. Dari Pantai Watu Ulo Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mata adalah jendela dunia. Kini hadir pengobatan mata tanpa operasi Ayurveda. Dapat mengobati, mencegah katarak secara dini, pandangan berkabut atau silau, minus atau plus, glaukoma, mata merah atau berair, silinder, buta warna, kabur akibat diabetes atau hipertensi. Ramuan alami tanpa efek samping. Bisa datang langsung di alamat kami, Jalan Manggar nomor 146, kurang lebih 100 meter timur Rumah Sakit Husada Ambulu, Jember. Atau bisa hubungi kami di 085 290 888875 atau di 087 827 888875. Datang dan buktikan. Pengobatan Nur Hidayah dikenal luas sebagai pengobatan yang meracik ramuan tradisional yang ada di Indonesia yang berkembang menurut interpretasi yang menjadi satu image sebagai satu kekuatan, vitalitas atau hal yang berhubungan dengan keperkasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif Nur Hidayah membantu mengatasi diabetes, kolesterol, asam urat, lambung, stroke, dan komplikasinya. Dan juga bagi Anda yang mempunyai keluhan vitalitas, belum mempunyai keturunan, bisa juga diatasi di pengobatan Nur Hidayah. Metode terapi yang dikembangkan di pengobatan Nur Hidayah adalah metode acupressure stick finger, yaitu proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syarafnya guna memperlancar sirkulasi darah serta membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat bantu apapun. Pengobatan Nur Hidayah juga menggunakan ramuan tradisional dan herbal dalam membantu keluhan pasiennya. Dengan
metode terapi akupresur Stavanger dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal sangat efektif membantu mengatasi semua masalah penyakit Anda. Bagi Anda yang mengalami keluhan penyakit, silakan datang di Pengobatan Nur Hidayah. Kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Dengan niat manjada wajada, Klinik Nur Hidayah siap membantu masalah Pak Sutri. Mata adalah jendela dunia. Kini hadir pengobatan mata tanpa operasi, Ayurveda. Dapat mengobati, mencegah katarak secara dini, pandangan berkabut atau silau, minus atau plus, glaukoma, mata merah atau berair, silinder, buta warna, kabur akibat diabetes atau hipertensi. Ramuan alami tanpa efek samping. Bisa datang langsung di alamat kami, Jalan S. Parman, nomor 214, Sukorejo, Sumbersari, Jember. Atau melalui telepon kami 081 215 888 887 atau di 087 287 88875. Apapun keluhan penyakit mata Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan mata Anda pada kami, pengobatan mata tanpa operasi. Datang dan buktikan. Ingin harimu lebih berwarna? Di sini tempatnya. Dirapat hadir untuk membuat harimu lebih berwarna. Fasilitas kolam renang outdoor, kolam renang indoor, wahana bermain, dan masih banyak fasilitas yang bisa kami berikan. Kami juga melengkapi hiburan dengan live musik dari artis terkenal tiap hari libur dan dapatkan kartu member Dirapak untuk keistimewaan lainnya. Tunggu apa lagi? Ayo buat harimu lebih berwarna di sini, Dirapak Ambulu Jember. Lokasi bekas bangunan toko Safia ini rencananya akan dibangun hotel ternama di Indonesia, yaitu Hotel Santika yang telah menyebar di beberapa daerah di Indonesia. Lokasi tersebut memang berdekatan dengan Masjid Baitul Amin Jember. Menurut Bendahara Yayasan Baitul Amin Jember yakni Syaifullah Nur mengatakan, pihaknya menerima surat pemberitahuan dari PT Graha Asia terkait rencana dalam pembangunan Hotel Santika di Jalan Sultan Agung Jember. Namun surat pemberitahuan itu tidak disertai stempel perusahaan, tidak mencantumkan tanggal, dan juga tidak ada nomor surat. Pihaknya mengatakan bahwa ini adalah surat preman. Dalam surat itu dicantumkan bahwa pemberitahuan kepada Yayasan Baitul Amin merupakan salah satu prasyarat untuk membangun Hotel Santika yang berjarak sekitar 300 meter dari Masjid Jamik Baitul Amin Jember. Padahal pihak yayasan sudah mengatakan dengan tegas bahwa menolak pembangunan tersebut dalam pertemuan antara yayasan dengan PT Graha Asia Utama di tahun 2013 lalu. Menurutnya tidak ada jaminan walaupun hotel berbintang untuk tidak memberikan fasilitas penginapan short time bagi pengunjung yang akan memberi kesempatan orang berbuat maksiat. Ambil kursi sini mari masjid. Ya, ini hanya pemberitahuan bahwa
bekas Safia itu mau dibangun hotel. Tapi di sini kalau perizinan itu masih dalam tahap, sesungguhnya dalam peraturan daerah tentang bangunan ya, saya dulu bekas orang Pemda, itu tidak diperkenankan kecuali izin sudah lengkap. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan membawa bendera, poster, dan spanduk bernada kecaman, ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Tani atau Grassroots Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, menggelar aksi demonstrasi di desa setempat. Konflik panjang tanah Nogosari ini sejak tahun 2000 hingga saat ini memang belum menemui jalan keluar untuk kedua belah pihak, baik PTPN maupun petani di desa Nogosari. Koordinator Petani Muasim mengungkapkan, meski surat keputusan hak guna usaha atau SKHGU tanah sepadan tersebut telah dimiliki oleh PTPN 11 dan dianggap final, namun hal tersebut dinilai hanya untuk mengaburkan fakta yang terjadi sesungguhnya. Karena hingga saat ini sengketa masih tetap berlangsung. Petani menuding pernyataan komisaris tersebut menunjukkan bahwa pihak PTPN tidak memahami akar konflik lahan sepada seluas 372 hektar. Untuk itu, dalam orasinya, para petani menuntut SKHGU tersebut dicabut karena dinilai cacat hukum, serta meminta kepada pemerintah pusat melalui tim kerja reforma agraria di kantor staf kepresidenan untuk melaksanakan reforma agraria sebagai amanat Undang-Undang Pokok Agraria, dan juga menyatakan bahwa tanah sepada Nogosari ini merupakan objek reforma agraria dan konsep land reform yang akan diidentifikasi oleh tim reforma agraria. Harap supaya Dewan Komisaris 11 Bapak Didi Muwardi paham tentang hal ini. Mari kita sama-sama memahami bahwa kebijakan Presiden Republik Indonesia Jokowi dengan reforma agrarianya itu harus berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kenapa kami menyatakan sampai saat ini kasus tanah masih belum selesai? Karena faktanya di lapangan masih dikelola oleh PTPN 11. Sementara itu, pihak PTPN menjelaskan bahwa tanah sepada Nogosari ini telah memiliki kekuatan hukum dalam bentuk sertifikat HGU yang terbit di tahun 2009 dan berlaku hingga 2032. Mengenai tudingan petani terkait HGU yang cacat hukum, pihak PTPN 11 mempersilahkan kepada petani untuk menggugat dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Itu kan bisa cacat sama enggaknya apa yang disampaikan oleh warga Nogosari, itu kan perlu dibuktikan ya, di apa namanya tentunya ke jalur hukum ya, bisa dibuktikan seperti itu. Kalau memang itu dianggap cacat hukum ya. Saya kira kita juga menganut apa namanya ketentuan hukum yang berlaku. Aksi demonstrasi berjalan dengan damai dan dalam pengawalan ketat pihak kepolisian Resor Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bangunan rumah dinas guru Sekolah Dasar Negeri Kertosari 2, Kecamatan Pakusari, Jember, rusak di bagian atap dan sejumlah sudut ruangan akibat terjadinya angin puting beliung yang terjadi kemarin. Angin kencang disertai hujan ini datang secara tiba-tiba dan membuat panik para penghuni. Tak hanya atap bangunan yang terbuat dari bahan seng, puluhan genting hancur dan berserakan di mana-mana. Di dalam proses belajar mengajar di SD ini tetap berjalan lancar dan tidak terganggu apapun, hanya saja ada himbauan-himbauan aja supaya tidak bermain, tidak mendekati di tempat yang kena bangunan puting beliung ini. Itu bangunan apa saja yang rusak? Yang bangunan rusak itu adalah ruang kepala sekolah. Bukan ruang kepala sekolah, gedung perumahan kepala sekolah. Ini proses belajarnya gimana ini? Terganggu nggak? Enggak. Ada himbauan, enggak takut kena jatuh genteng Bu? Oh ya takut. Ada himbauan dari Pak Guru nggak? Ya.
Iya. Apa seperti apa ini? Himbauannya, Dek. Seperti apa himbauannya? Tidak boleh dekat-dekat sama itu yang gentengnya jatuh. Belajarnya terganggu nggak? Ya, enggak. Sementara itu, menurut Kabid Kedaruratan BPBD Jember Heru Widagdo, dari akhir September hingga awal Oktober ini, hujan deras disertai angin kencang dengan intensitas tinggi akan terus terjadi hampir setiap hari terjadi di Jember, tepatnya memasuki sore hingga malam hari. Untuk itu masyarakat diimbau untuk lebih waspada, karena tak hanya puting beliung, ancaman tanah longsor juga berpotensi di Jember. Ya Pak, titik-titik rawan dari hasil pemetaan BPBD di wilayah Jember Bondowoso. Kalau selama ini potensi yang rawan longsor itu daerah pantai, daerah Skorambi, daerah yang memang wilayah lereng Gunung Argopuro. Selain itu juga di lereng Gunung Raung juga berpotensi, di antaranya Kecamatan Silo dan sebagainya. Itu antisipasinya Pak. Ya, sejauh ini apa antisipasi untuk? Salah satu antisipasi kemarin itu kita melakukan simulasi antara di alun-alun tentang longsor, itu yang kami lakukan, walaupun juga ada beberapa sosialisasi di warga atau di masyarakat. Dengan kewaspadaan yang tinggi akan tanggap bencana di masyarakat, diharapkan mampu meminimalisir jatuhnya korban akan bencana alam. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ayah korban Suparman selaku kepala keluarga di rumah menjelaskan permasalahan ini berawal saat mengantar anaknya yang diharuskan melakukan operasi di Rumah Sakit Subandi Jember. Setelah melalui rujukan, pasien akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Jember Klinik. Karena keterbatasan alat, akhirnya si pasien dipindahkan ke Rumah Sakit Subandi. Di Rumah Sakit Subandi, pasien sempat diterima dan dilakukan analisis pada bagian yang sakit. Namun saat penanganan lanjutan, ternyata kartu BPJS Kesehatan yang dipunyai Suparman tidak bisa digunakan atau diblokir. Setelah melakukan cross-check, ternyata pembayaran terakhir keluarga Suparman hanya terregister atau terbayar pada satu anggota keluarga saja. Padahal pembayaran sejumlah 587.000 tersebut untuk 5 anggota keluarga lainnya. Ini harus bayar semua Pak Berman. Oke, bayar saya semua. Habis berapa semua? 600 berapa gitu. Nah sesudah itu saya langsung dikasih rujukan ke Jember Klinik. Oke, tidak enak. Nah sudah itu diperiksa di sana. Ini di sini tidak bisa Pak Berman, alatnya kurang mampu. Gitu, bawa ke Dr. Subandi aja. Nah, pulang saya minta rujukan ke Pak Tri lagi ke Dr. Subandi. Oke, masuk langsung di sana. Scan apa di sana? Nah, sudah ini pas Rebo itu saya ke sana lagi karena mau dioperasi, makanya mau dicek tulang. Pas minta rujukan lagi, ya pas ini tidak bisa ini. Alasannya apa Bang nggak bisa Pak? Alasannya karena diblokir katanya. Kepala Unit HKPK BPJS Kesehatan Jember Ahmad Zamanar Azam saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya langsung merespon keluhan yang dilayangkan oleh Suparman. Pihaknya mengaku bahwa memang terjadi kesalahan sistem pada kasus tersebut. Jadi gini, memang untuk pembayarannya itu kan 5 anggota keluarga itu sampai harusnya nyeplit ke 5 anggota keluarganya. Untuk saat ini kan memang nyantol di 1 anggota keluarga. Kita sebenarnya kasus ini kita sudah laporkan ke kantor pusat. Itu akan diselesaikan by sistem seperti itu. Karena kita kalau sudah ngomong sistem, kita enggak, sebagaimana sih kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi intinya bahwa pasien tersebut berhak untuk dilayani sebagai peserta JKN. Itu. Ini ada kesalahan sistem atau gimana Pak? Ya sistem. Ya dari sistem kita. Mas, masalah seperti ini sudah ada berapa kali komplain Mas yang serupa seperti ini? Sementara ini satu. Sementara itu, Kepala Desa Jubung Bisma Pradana mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan dan kinerja para petugas BPJS Kesehatan Jember. Saya akan
Ceritanya begini, saya menerima laporan dari warga saya ya kan tentang BPJS. Ini salah satu potret kecil dari kerutan yang ada pada pelayanan BPJS yang ada di Jember. Gitu. Kira-kira banyak nggak Mas yang kejadian seperti ini? Saya coba konfirmasi kepada salah satu dokter yang menjadi fasilitas kesehatan tingkat 1 BPJS Jember bahwa kejadian yang mirip seperti ini ada 6 kasus. Jadi dari dasar itu saya tergerak ingin menyampaikan kepada teman-teman pers di sini ya kan supaya bisa menjadikan kontrol sosial terhadap pelayanan BPJS yang ada di Jember. Ini orang yang aktif dalam membayar iuran BPJS ketika meminta haknya ini tidak bisa dilayani dengan baik dengan alasan karena kesalahan administrasi. Saya rasa dalam hal ini BPJS harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Begitu ya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. ...168 orang kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Jember. Pelantikan kepala sekolah SMA dan SMK ini lantas menjadi polemik. Karena sesuai dengan peraturan, pengelolaan SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember, Supriyono mengatakan bahwa status guru saat ini menjadi tidak jelas seiring dengan diambil alihnya kewenangan SMA dan SMK oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan pihaknya mengaku kerap menerima pengaduan dari beberapa kepala sekolah yang mempertanyakan statusnya. Menurut mereka, sekolah mengalami kebingungan sebagai dampak pelantikan kemarin. Karena pelantikan dilakukan ketika kewenangan SMA dan SMK sudah diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga status mereka menjadi tidak jelas. Supriyono mengatakan sebenarnya kepala sekolah lama maupun yang baru sudah legowo menerima apapun keputusannya. Hanya saja mereka butuh kepastian hukum agar tidak mempengaruhi kondusivitas. Untuk itu dalam waktu dekat PGRI akan mengirim surat kepada Bupati untuk meminta penjelasan. Ya, bagi stakeholder yang saat ini sedang dikenai bicara gitu. Ya mudah-mudahan lah ini nanti segera ada tindak lanjut kepada mungkin kalau ada cara yang belum lengkap, cara yang belum sempurna, cara yang belum betul atau belum sempurna ini ada segera ya, ada segera diikuti dampak kebijakan berikut terkait dengan klarifikasi penjelasan terkait dengan pelantikan kepala sekolah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Fenomena keberadaan warung remang-remang dan rumah karaoke yang diduga menjual miras kini disikapi tegas oleh Camat Ambulu. Dalam waktu dekat, Camat Ambulu akan berkoordinasi dengan jajaran Muspika yang akan melakukan penertiban terhadap warung remang-remang tersebut. Karena keberadaan warung remang-remang yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu ini dinilai akan berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Bahkan lingkungan Jember Selatan ini sudah terkenal menjadi pusat warung remang-remang se-Kabupaten Jember. Selain diduga menyediakan miras, mereka juga diyakini menyediakan wanita penghibur atau pramuria. Ironisnya keberadaan warung remang-remang tersebut berada di sepanjang jalan raya, namun tetap saja tidak ditindak tegas oleh para aparat. Oleh sebab itu, Camat Ambulu Sutarman berjanji akan mengambil tindakan tegas untuk tidak mengizinkan keberadaan warung remang-remang tersebut, maupun warung yang dipoles menjadi tempat hiburan karaoke yang ada di wilayahnya. Menurut keterangan mereka bahwa mereka sudah mendapat persetujuan lingkungan, tapi itu belum dibuktikan kepada saya. Saya akan melakukan tindakan itu lagi untuk ingin tahu benar-benar apa enggak bahwa masyarakat sekitarnya atau lingkungan di sana itu memberi persetujuan lingkungan seperti itu, karena ini juga disoroti oleh masyarakat lainnya. Oke, Pak, jika persetujuan masyarakat itu nanti disalahgunakan sehingga mereka di belakang hari menjual miras, gimana? Ya itu tadi, ya kita larang mereka, harus kita larang. Bahkan kalau memang dia masih seperti itu,
ya saya bersama Musbika akan menutup. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Liga Nusantara Zona Jawa Timur dalam 8 besar mempertemukan Jember United melawan Persedikap Kediri. Tim kesebelasan Jember United unggul dalam babak pertama melawan Persedikap dengan skor 2-1. Dalam kedua ini, Jember United harus bekerja lebih keras agar bisa lolos ke semifinal Liga Nusantara 2016. Namun keberuntungan tidak memihak kepada tim Jember United. Jember United gagal lolos di semifinal Liga Nusantara 2016 pada pertandingan leg kedua yang digelar di Stadion Canda Birawa tersebut. Di awal pertandingan sempat terjadi kericuhan, namun kericuhan itu bisa diredam. Pada menit ke-13 babak pertama, kesebelasan Persedikap Kediri berhasil memasukkan gol ke gawang Jember United. Memasuki menit terakhir pertandingan babak pertama, tim Persedikap mendapatkan hadiah tendangan penalti. Di babak kedua, tim Persedikap Kediri terus menambah pundi-pundi skor ke gawang tim Jember United. Sampai akhirnya pertandingan tim Persedikap Kediri lolos ke semifinal Liga Nusantara dengan skor 5-0. Menurut pelatih Jember United, Zainuri mengatakan, tim Jember United sudah mempersiapkan pemain dengan stamina yang baik. Namun pelatih Jember United kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dengan keadaan demikian kita nggak bisa sesuatu. Jadi walaupun kita menang 10 pasti dia menang 11. Pasti itu sudah ya. Karena segini pemilihan wasit dan IW-nya juga kurang baik. Jelas pelatih dari Jember kecewa terhadap pengawasan. Wah ya jelas lah ya. Padahal tadi pagi sudah saya tekankan main yang bagus, friendly dan sebagainya, siap-siap. Tapi ternyata siapnya mainnya gitu loh. Gitu. Sedangkan menurut manajer Jember United, Sirajuddin sangat menghargai permainan tersebut. Dan juga Jember United sudah memberikan permainan yang terbaik. Apapun hasil ini, saya sangat menghargai pemain kita ya, sudah berjuang maksimal ya. Kita sudah mencoba sampai babak ada 8 besar, itu sudah luar biasa. Seandainya pertandingan tadi dibuat dalam normatif saja, anak-anak lagi enak-enaknya menyerang kan gitu ya. Lagi enak-enak menyerang kena penalti, lagi enak-enak menyerang kena pelanggaran lagi, aduh jadi bingung kan anak-anak. Jadi anak lagi sedang meningkatkan tensi. Bapak lihat sendiri, Bapak Ketua anak-anak mengurung Persedikap ya, tapi wasit lagi berbuat. Nanti tadi kita narik pemain itu biar wasitnya oleh PP-nya diajari bagaimana menjadi wasit yang benar. Gitu ya. Oke, makasih. Dari Kediri, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Saya Prima Ervantari beserta kerabat kerja yang bertugas menundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam satu.